Lagi oke. Nah, kalau kita ngomong salah satu tema kan tadi balik lagi ke agraria dan pangan. Salah satu kunci agraria dan pangan adalah kesejahteraan petani, Valen. Gue selalu penasaran nih sama Gen Z atau anak muda sekarang. Masih mau nggak sih balik ke desa atau balik ke kampungnya terus bertani gitu? Coba ada yang mau angkat tangan gitu? Ada yang mau angkat tangan? Nggak ada. Bahaya ini. Oh, masih mau? Masih mau sih. Masih mau. Apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya yang pertama, aku kan lahir dari keluarga petani juga di daerah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Karena memang benar tadi ada yang disampaikan juga sama Pak Anies bahwa selain mengantisipasi bonus demografi, penting untuk kita meningkatkan atau memperbanyak lapangan pekerjaan. Tapi yang tidak kalah penting adalah regenerasi di wilayah-wilayah strategis seperti tadi pertanian, kelautan, dan di pedesaan. Artinya ini yang menjadi penting ketika orang akan memilih tinggal mengejar mimpinya di wilayah urban. Dan ini menjadi keseriusan bagi anak muda untuk menjadi pionir. Jadi yang dibutuhkan bagi saya adalah penggerak anak muda yang betul-betul mampu menggerakkan anak muda lainnya bahwa bekerja secara petani itu nggak melulu bicara tentang kelihatan kotor atau apa dan segala macam, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak kalah seksi seperti konten kreator atau apapun itu. Jadi ini mesti ada bukan hanya dorongan yang dilakukan oleh anak muda sendiri, tapi pemerintah yang memang memberikan wilayah khusus untuk regenerasi petani ini agar bisa naik kelas. Jadi bukan cuma UMKM, tapi wilayah di sektor strategis ini juga harus betul-betul diperhitungkan. Kalau bisa dikasih insentif ke anak muda yang betul-betul ingin bekerja di sektor pertanian, itu mungkin sedikit saran saya. Jadi ada pola yang betul-betul dibangun, entah itu lewat insentif, entah itu dengan bagaimana lingkungan di sana yang juga harus mendukung. Jadi keseriusan ini harus dibangun, entah paslon 1, 2, 3 nanti yang akan menang sih, Mbak. Mungkin akan beda ketertarikan menjadi petani kalau ada modernisasi alat pertanian juga. Karena tadi Rian bilang nggak cuma kotor-kotor aja, alias nggak cuma nyangkul dengan lumpur, tapi kan sekarang juga udah ada alat berat ya. Tapi seberapa besar insentif itu kemudian bisa mensupport supaya pengadaan alat berat itu juga semakin banyak, dan terus juga ya alat-alat lainnya gitu kali ya? Ya, sama pola kepada paslon 1, 2, 3 yang benar-benar harus punya blueprint cetak yang mengembalikan generasi kembali ke akar sih, Mbak, menjadi penting. Jadi jangan sampai lahir pemimpin FOMO yang kayak wah kita harus seragam nih teknologi, kita harus AI atau pemenuhan yang melihat kemajuan bangsa-bangsa lain. Artinya kan kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tuh ada di pertanian secara keseluruhan atau kelautan. Jadi mesti ada cetak biru yang mengembalikan generasi Indonesia atau generasi muda harus kembali ke akarnya, mengenal lagi lingkungannya, bahkan tingkat desa. Jadi ini yang menjadi penting sih. Jadi di setiap kebijakan itu harus ada sebuah solidaritas yang dibangun untuk mengembalikan generasi muda harus kembali ke akarnya. Karena penting kembali ke akar tuh bagiku, Mbak, seperti kita menanam benih di dalam tanah, yang pertama tumbuh itu pasti akar. Barulah kemudian di minggu kedua, ketiga akan secara vertikal batang, daun. Jadi penting untuk hari ini kita kembali ke akar. Sampai hari ini saya mencoba melakukan itu lewat gerakan saya namanya Distrik Berisik. Kita bangun ruang publik di setiap daerah untuk menghidupkan kembali budaya diskusi di setiap daerah bertatap muka. Jadi jangan sampai emosi kita atau semua yang hari ini mengganggu kita di sosial media itu bikin kita jadi generasi yang tidak jadi resilience di masa depan gara-gara itu tadi. Itu sih. Setuju. Tiap daerah punya karakteristik masing-masing ya. Balik lagi dengan membuka forum diskusi itu, makanya masyarakat bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya yang jadi karakteristik dari kampung aku, desa aku, distrik aku gitu kali ya. Ya seharusnya memang mereka kembali ke akarnya atau ke kampungnya ya. Karena mereka lah yang akan melanjutkan itu tadi, identik dengan warisan yang disampaikan oleh si Rian tadi. Iya, dan jangan sampai istilahnya 2024 ini kita masih jadi negara penerima sumbangsih beras terbanyak dari luar negeri. Impor tadi yang katakanlah 2023 mencapai 3 juta ton. Wah gila banget, padahal kalau kita upayakan petani bagaimana, kita nggak bilang kesejahteraannya dulu deh, tapi bagaimana ya pemberian pupuk, terus habis itu ya menjadi wadah buat mereka untuk lebih memproduksi, lebih produktif lagi, itu bisa terrealisasi. Oke.
Bagaimana teman-teman? Tertarik kembali ke akarnya atau kembali ke desanya? Membangun desanya? Masih belum tertarik, terima kasih.